Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, lanjut ke Kang Maman dan juga Mas Indra. Saya mau ke Kang Maman. Kang Maman, ini kalau kita berbicara mengenai pembelajaran jarak jauh, ini belum tentu juga bulan depan akan selesai. Mungkin beberapa bulan ke depan masih terus dilakukan. Apa yang bisa dilakukan selain juga oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, oleh orang tua, oleh masyarakat sekitar? Partisipasi apa atau kontribusi apa yang bisa diberikan sehingga efektivitas belajar PJJ ini dapat dilakukan begitu, Kang Maman? Jangan pernah berpikir ini untuk investasi selama masa pandemi saja. Karena literasi digital itu bukan untuk di era pandemi ini saja. Kita sudah tahu 6 literasi dasar yang dibutuhkan di abad 21 ini jika kita ingin bersaing. Tidak cuma literasi baca tulis, literasi numerik, literasi sains, literasi finansial atau kekeluargaan, tapi juga literasi digital. Pemerintah, rakyat harus siap untuk itu. Dan kompetensi dasarnya salah satu kolaborasi. Jadi bukan cuma tanggung jawab Kemdikbud menurut saya, tapi bagaimana Kementerian Koordinator mendudukkan orang-orang lembaga yang terkait di sini. Kemdikbud untuk konten, Kominfo untuk persediaan akses internet, BUMN dengan CSR-nya, dan rakyat juga diajak untuk terlibat di kegiatan ini, di kegiatan PJJ ini. Akses internet bukan wilayahnya Kemdikbud, jadi tarik semua yang terkait di situ. Buat Kemdikbud, saya percaya kalau mereka sudah punya dashboard setara.kemdikbud.go.id untuk pendidikan kesetaraan, harusnya sekarang e-modul mereka dan juga rumah belajar Kemdikbud itu harus diisi betul-betul dengan semua mata pelajaran yang ada, lengkap dengan PDF dan tutorialnya, supaya pembelajaran tidak cuma langsung tatap muka lewat jaringan, tapi juga mereka bisa belajar secara mandiri sehingga internet, biaya kuota bisa direndahkan. Mungkin Pemda juga berperan juga ya, begitu ya Kang ya? Pemda, pemerintah daerah mungkin bisa berperan juga di situ ya. Apa gunanya otonomi daerah? Jangan semua ditarik ke pusat, tapi pusat butuh. Kita butuh pusat untuk koordinasi hal ini. Jadi jangan cuma melihat di Kemdikbudnya, kita harus lihat yang lain-lainnya. Kalau kita ingin lahir bonus demografi, bukan bencana demografi, bukan tanggung jawab satu departemen, tapi semua departemen menurut saya. Oke, nah Kang, menurut Kang Maman celah yang atau lubang paling besarnya di mana ketika sudah ada konsep PJJ ini kan dilemparkan oleh pemerintah pusat, semua mengaplikasikan, tapi permasalahannya tetap balik lagi ada mereka yang tidak mampu membelikan anaknya kuota, terus gadgetnya kurang, timbul masalah kriminalitas itu. Nah, missing link-nya itu paling besar di mana sih, Kang? Dua hal yang paling saya soroti, akses internet tidak merata, belum merata di seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, mari wujudkan segera Kartu Indonesia Pintar Kuliah, kemudian PIP, Dikjas, dan Dikmen, kemudian kebijakan paket data, yang sekali lagi bukan cuma masalah di guru, di murid, tapi juga di guru dan dosen. Jangan dikira ini cuma masalah murid menurut saya. Jadi ini yang harus dipercepat. Kemudian modul-modul dengan tutorialnya di mata pelajaran yang dibutuhkan untuk pendidikan formal juga harus segera disiapkan. Saya tetap menganggap ini bukan soal tidak siap, tapi belum siap. Itu saja. Oke. Baik, saya mau ke Mas Indra. Mas Indra, tadi Anda menyarankan kalau Kemendikbud atau siapapun stakeholder itu duduk bersama gitu ya, mendengarkan masukan-masukan dari semua pemangku kepentingan. Kalau Mas Indra memiliki ide, diberi kesempatan menghadapi permasalahan yang terjadi saat ini, apa konsep yang paling ideal? Yang pertama, kita harus mengurai masalah dulu. Jadi kembali ini paradoksnya Kemendikbud ya. Kemendikbud itu mendorong yang sekarang namanya pemikiran computational thinking. Langkah pertama itu adalah mengurai masalah. Nah, sekarang ini masalahnya belum diurai. Jadi kita harus bagi-bagi masalah besar PJJ daring ini menjadi masalah yang lebih kecil sehingga mudah untuk menyelesaikannya. Kalau tadi Kang Maman bilang akses internet itu salah satunya. Tapi kita juga menemui tadi banyak anak-anak kita yang nggak punya akses terhadap gawai. Jadi kemudian juga kemampuan guru-guru kita mengajar daring ini juga masih lemah. Kemampuan orang tua mendampingi putra-putrinya belajar di rumah ini juga masih sulit. Jadi harus diurai dulu, dan setelah kita urai, kita duduk bersama mencari solusinya. Kritik kepada Kemendikbud selama ini kan sekarang mereka punya pembisik yang sangat elitis, tidak mau mendengarkan masukan dari luar.
Nah, ini yang sangat berbahaya dengan kondisi yang sangat gawat darurat seperti ini. Kita harus mencari solusi bersama, tapi yang saya kurang setuju dari Kang Maman tadi memang betul. Ini bukan hanya masalah Kemendikbud. Tapi Kemendikbud itu saya analogikan sebagai pilot sebuah pesawat. Memang dalam perjalanan pesawat itu ada yang jadi pramugarinya, ada yang jadi maintenance-nya, ada yang jadi di air traffic controller-nya. Tapi kita butuh pilotnya nih kan gitu, mau bawa kemana. Nah, pilotnya ini sekarang nggak jelas gitu, mau dibawa kemana, arahnya kemana. Ya kan, bahkan kalau tadi dikatakan hari ini diundang saja untuk bicara tentang PJJ daring, tidak pernah mau hadir, itu kan malah berarti melepas tangan untuk tanggung jawab ini. Harusnya justru mereka yang paling aktif bicara solusi-solusi PJJ daring. Itu pendapat saya. Baik, terima kasih Mas Indra. Kang Maman juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini, dan kami juga sampaikan memang perwakilan dari Kemendikbud sudah kami coba undang, tapi belum bersedia hadir hingga pagi hari ini. Ya, jadi memang tadi dikatakan PJJ daring ini sebenarnya dibutuhkan perhatian oleh semua stakeholder ya, dan juga masyarakat pastinya. Sesaat lagi kita akan berbincang langsung dengan warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi. Kabarnya ada beberapa warga Indonesia yang ini beruntung ya untuk dapat beribadah haji pada tahun ini. Kita akan hadirkan informasinya sesaat lagi.